nafsin dzaiqatul maut, la haula wala quwwata illa billah. Muhammad Al-Ghazali Al-Bukhari, teknik dan hadiah. Bapak Ibu sekalian yang jelas, Bapak Ibu semua ada sini betul-betul meluangkan waktu untuk bertakziah hari Minggu. Saudara penonton, saat ini saya berada di rumah duka meninggalnya Hajah Harnisah binti Yunus, umur 65 tahun, di rumah duka yaitu di Komplek Perumahan Sudut Putih, Palembang. Almarhum Hajah Harnisah ini adalah anggota LLI Sumatera Selatan dan beliau sangat aktif sekali dalam melakukan kegiatan khususnya Lembaga Lanjut Usia Indonesia Selatan. Nah, pada hari ini adalah merupakan hari ketiga dengan melakukan doa dan pembacaan Yasin serta ceramah agama. Berikut liputan kami selengkapnya. Komunitas Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan, turut berduka cita, sekaligus melayat ke rumah duka, PD hari malam ketiga, Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025 bertepatan dengan 12 Ramadan 1446 Hijriah, atas meninggalnya rekan kita, Hajah Harnisah PDMM binti Yunus dalam usia 65 tahun, anggota LLI Sumatera Selatan. Almarhumah ini meninggal dunia, Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 lalu, dan telah dimakamkan di TPU Puncak Sekuning Palembang, pada sholat zuhur. Pengurus dan anggota LLI Sumatera Selatan, berkesempatan hadir, dan turut berduka cita, serta melayat ke rumah almarhum, pada hari ketiga pada sholat asyar, di Jalan Seduduk Putih nomor 928 belakang PTC Palembang. Almarhumah Hajah Harnisah PDMM, meninggalkan anak 4 orang, semuanya sudah berkeluarga dengan cucu keseluruhan 11 orang. Beberapa keluarga dan kerabat almarhumah, para tetangga, serta sanak famili dan lainnya, termasuk komunitas Lembaga Lanjut Usia Indonesia LLI Sumatera Selatan, dan beberapa anggota dan pengurus berbagai majelis taklim, yang almarhumah ikuti, hadir dalam takziah hari ketiga tersebut. Komunitas Lembaga Lanjut Usia Indonesia, LLI Sumatera Selatan, maupun LLI Kota Palembang, tampak hadir pada acara tahlilan pada hari ketiga, meninggalnya almarhumah, dengan acara diawali pengajian Al-Quran, dan ceramah agama, seputar kematian yang disampaikan, oleh Ustaz Ahmad Ghazali. Penceramah Ustaz Ghazali, dalam kesempatan tersebut, pada intinya menjelaskan, kematian pada setiap manusia, adalah suatu hal yang pasti, dan akan dialami oleh setiap makhluk hidup, meskipun orang tua kita telah meninggal dunia, kita diantaranya anak-anak dan cucu almarhumah, masih dapat berbakti, degen mengirimkan pahala, melalui beberapa amalan yang kita lakukan. Amalan-amalan yang dapat sampai kepada orang tua, yang telah meninggal antara lain, adalah doa kebaikan, dari anak yang soli, melunasi utang orang tua, menunaikan kada puasa orang tua, serta melanjutkan perbuatan-perbuatan baik yang almarhum lakukan, semasa hidupnya. Almarhumah Hajah Harnisah binti Yunus ini, selain selaku anggota LLI Sumatera Selatan, juga banyak berkecimpung dan aktif di berbagai kegiatan majelis taklim lainnya, dan banyak melakukan peramalan, dan kegiatan sosial lainnya. Almarhumah Hajah Harnisah ini, kariernya terakhir sebagai abdi negara, selaku pengawas SMP dan SMA sekota Palembang, mendapat piagam tanda kehormatan dari Presiden RI, atas pengabdiannya kepada negara, berupa lencana karya satya 30 tahun dalam tahun 2017. Kulu nafsin zaikatul maut wa nablukum bisyairi wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. A'ulazina iza asabat ham musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma ya Allah, ampunilah almarhumah ini dan tempatkanlah di tempat yang mulia di sisimu ya Allah, dan golongkanlah ia orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berikut liputan kami selengkapnya, takziah hari ketiga di rumah kediaman almarhum, dan wawancara kami dengan putra sulung almarhum,
Antoni Eka Prakasasa. Tim Liputan LLI Sumatera Selatan memberitakan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم أنفقوا الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Bukhari. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dan nanti akan menjadi hiburan, nasihat bagi kami sekeluarga dan juga nasihat bagi kita yang hadir. Kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam bunga melati, yang jawab salam insyaallah lama mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي لا تشرك بالله شيئا دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Buat dia ketika dia masuk di alam kubur. Tak kata Pak Bu, yang dibutuhkannya dari kita pangkat, jabatan, duit itu cuma dunia. Yang dia butuhkan sekarang ini anaknya solat, mendoakan dia, memintakan ampun dengan dosanya. Itu yang dia butuhkan. Anaknya beramal soleh, anaknya yang jago tali silaturahim. Itu yang dia butuhkan sekarang ini. Sedih Pak dia, dikabarkan tentang kabar anak-anaknya yang dalam kehidupannya meninggalkan sholat, dalam kehidupannya bermaksiat, dalam kehidupannya mengejar dunia, tapi dia tidak pernah menghambakan dirinya dengan Allah. Diperlihatkan itu kepada wong tua kita yang ada di alam kubur. Waspadalah. Seorang istri yang berbakti kepada suaminya, diperlihatkan amalnya dengan mak bapaknya yang ada di alam kubur. Seorang suami yang menjaga amanah istri dan anak-anaknya, kebaikannya dijagonya, bahkan diperlihatkan kepada wong tua kita yang ada di alam kubur. 3 Pak yang ditunggu wong tua di alam kubur. Yang pertama, kapan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, kabar tentang zuriat keturunannya. Yang ketiga, dia menunggu apa Pak? Amal soleh, doa istighfar yang dikirimkan anak-anaknya. Benar ini deh, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kau sholat, ingat doakan wong tua kau, minimal Rabbil firli wali walidayya. Di dalam sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid fa aksirud doa. Dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah waktu sujud. Fa aksirud doa. Itulah sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya, banyak-banyaklah doa. Makanya waktu sujud doakan Rabbil firli wali walidayya. Kita ini Pak Bu ya, sujud itulah anggota tubuh kita yang paling kita regoi apa Pak? Kepala ini. Hah? Yang namanya kepala dinas, kalau dah katik lagi kepala, mana disebut kepala dinas? Maaf, aduh ya kepala dinas. Maaf ya menajok. Kita hadir di sini oleh karena apa? Kita pede hadir di sini. Kenapa diterima oleh keluarga besar? Karena masih bawa kepala. Masih Pak, kita tak punya kaki diterima kawan masuk ke rumah, tak punya tangan, tapi begitu tak punya pala. Tapi pala kita ini Pak, yang begitu kita hargai. Yang disinilah letak yang namanya rasa malu. Ketika sholat kita jatuhkan serendah dengan kaki kita. Yang nak jadi mak lampir, kagak jadi itu mak lampir. Yang nak jadi gerandong jadi, ya tak usah kita senyum-senyum semuanya, mak itulah Pak. Apalagi dengan urusan harta yang ditinggalkan, hati-hati, waspadalah. Tolong tolong jangan mentang-mentang kamu zolim kamu kalau ngambil hak dari saudara kamu. Bukan baik harta kamu yang kamu cari secara halal, akan Allah musnahkan. Harta kamu yang kamu ambil dari saudaramu yang tidak benar itu, Allah juga akan musnahkan. Waspadalah. Dah banyak Pak contoh Pak, ambil harta wong tua ini ujung-ujungnya apa? Habis. Hah? Sudahlah hebat kita hidup di dunia ini Pak, sedikit yang kita gunakan. Hah? Makan sesuap demi sesuap, betul? Yang punya bedeng, pernah dia tidur di bedengnya? Dah. Dah sudahlah. Yang punya tempat nyukur, pernah dia nyukur di tempatnya? Atau dia nyukur dewek? Tak baca Pak Firman. Hah? Yang punya bini 4 aduh, baca galau-galau, ya mungkin masih muda baca, malah tua. Sudah-sudahlah, paling sampai saling pandang baik. Kau nak naik pula, sudah-sudahlah, dah ajak turun. Sudah, aduh galau Pak batasnya ini. Ini sabar baik. Cuman dengan sabar itulah Bapak Ibu yang akan menolong kita dalam kehidupan ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak yang dengar ceramah di dalam, sabar Pak. Dunia ini tidak mungkin berterusan Pak, pasti ada batasnya. Ibu, hari ini puasa hari keberapa?
12 sabar bebu ya. Puasa itu tidak mungkin lebih dari 30 hari. Sabar. Tidak mungkin puasa lebih dari, bahkan bisa kurang jadi 29 hari. Tapi mengapa manusia kadang tidak sabar, Pak? Karena dia merasa dia bisa berbuat sekendaknya. Karena dia bisa mengatur Allah katanya. Dengan pangkat, dengan jabatan, dia mulai mengakui dirinya wong paling hebat. Padahal yang namanya pangkat jabatan itu semua titipan, pada saatnya belum dia dipanggil oleh Allah sudah mulai dimbe pangkat jabatan itu. Lagi jabatan politis sudah-sudahlah, mengganti gubernur, ganti kepala dinas, ganti galo, sudahlah. Benar apa benar? Ada warga yang kesusahan tolong, ada ustadz yang nak berasa, nah tolong. Itu nih kan kadang timbal balik, Pak Bu. Ada saatnya kita nolong wong, saatnya juga kita akan nampu Bapak Ibu ditolong oleh wong. Oke, kita tidak dapat pertolongan itu. Apakah tidak mungkin keluarga, anak kita, saudara kita yang akan ditolong oleh Allah melalui pertolongan yang pernah kita buat di dunia ini? Makanya mudahkan, termasuk ceramah ini. Jangan lama-lama. Masuk kan? Masuk. Sebab aku jenguk ibu lama banget kan. Kita lemah, Pak. Ini matahari no, ingat no. Oh, iya. Jago amanah itu dengan sebenar-benarnya. Bermusyawarahlah, tapi syariat tetap engkau tinggikan, engkau jalankan di dalam membagi harta yang sudah diberikan Allah kepada almarhum dan almarhumah keluarga besar. Kemudian buat kita sama-sama ibu bapak, kita akan mati galau ya, maka siap-siaplah ya. Mati itu tak nunggu kamu lah tua atau kamu masih muda. Anak lah kawin galau lah, berkawin galau atau anak masih kecil-kecil. Meninggal itu urusan takdir, urusan ajal. Kalau sudah wayahnya datang, tak usah dicari, nunggu be. Nunggu. Seperti apa Pak Bu? Seperti rezeki. Yakin Pak Bu? Ada rezeki yang kita tidak berusaha, dia datang dewe. Karena hakikat rezeki sama cak mati, dia akan mengejar kita. Di mana kita berada kalau memang bagian kita. Insya Allah, Allah akan berikan rezeki itu. Kalau memang sudah ajal kita, dimanapun kita akan ditemui oleh yang namanya malaikat maut. Mudah-mudahan berkenan. Kalau panjang pendek ke dewe, kalau pendek jangan kalah dewe. Kalau ada kata salah jangan simpan dalam hati. Kalau ada omongan kami yang salah, jangan diomongkan dengan keluarga besar almarhum Haji Mashril Kaili bin Kaili. HP-nya Simen kartu mentari. Kalau ceramahnya demen, diundang baik kage 40 hari. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you. Makasih. Dah mah itu be ya. Kami pribadi mohon maaf, keluarga besar ya. Mohon maaf, bukan berarti Ustaz nak manggil ke sini dah. Supaya kalian itu kalau ada yang mama ini duduklah, beramallah sama-sama. Tamu biarlah ada keluarga lain yang ngurusi. Yakinlah doamu itulah ya. Doamu, istighfarmu yang sangat dibutuhkan oleh almarhum almarhumah keluarga besarmu, dan kami cuma mendorong daripada supaya doa ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menonton. Saat ini kami berada di rumah duka dengan meninggalnya Hajah Harnisa, anggota LLI Sumatera Selatan. Dan pada hari ini adalah merupakan hari ketiga, yaitu dilakukannya takziah berupa surat Yasin dan ceramah agama. Nah, kami akan berbincang dengan putra almarhum, yaitu saudara Anton ya. Assalamualaikum Anton ya. Jadi kamilah dari Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan turut berduka atas meninggalnya Hajah Harnisa ini ya. Mungkin ada kesan-kesan khusus, ucapan terima kasih atau akan disampaikan kepada dari almarhum ya. Kami dari anaknya, termasuk saya anak yang pertama. Nama saya Anton Eka Prakarsa. Saya anak Bu Hajah Harnisa yang pertama. Nah, saya hanya ingin menyampaikan, selama ibu saya aktif di LLI, kalau ada salah, hilaf perbuatan atau segala macam, atau ada urusan yang belum selesai oleh Bu Harnisa, kami minta maaf dan mohon diampunkan. Dan kalau misalnya memang masih ada Ibu Harnisa sangkutan atau yang belum selesai, silakan hubungi kami anak-anaknya. Terima kasih.
Selaku Pak Antoni ya dari 4 bersaudara ya. Iya, Pak. Iya, cucu berapa cucu? 11 ya? Cucu 11. 11 ya. Mungkin ada kesan-kesan khusus dengan selama almarhum masih hidup. Karena kami ini sangat banyak bergaul dengan Ibu Hajah Nisa ini ya. Ada pesan-pesan khusus yang masih ingatan. Almarhumah sangat sayang kepada cucu-cucunya. Almarhumah selalu kangen sama cucu-cucunya. Sangat sayang sama cucu-cucunya. Gitu. Baik, saudara penonton, itulah wawancara singkat kami dengan putra almarhum Hajah Nisa itu Pak Antoni, yang pada hari ini merupakan hari ketiga meninggalnya almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah ini senantiasa mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga tinggalkan tentunya sabar dan istiqomah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan basalim lillahi rabbil alamin. Nikmati ni'ma wa yakab mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirr asrar fil ahyar wa nitahi wa bi sayyidina Maulana Muhammadin muhtar wa lil ahtar wa khabil ahyar abadani anillahi wa julli. Allahumma taqabbal wa usil sawma ma qara'nahu min al-Qur'anil azim kama halalna wa sabbatna wa tabarna wa sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi anfadha bi bariyatihi kama ajra bi masyiatihi aklama wa qaddara ala anami imamma wa anzala ala nabiyyi al-maksusi bil karamah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman anin nari wa bil jannati faqad faz wa man uqiya bin nari faqad alla ila sabu wa uqal zalzala wal qubur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad wa bi hurmati sayyidina Muhammad wa bi karamati sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi surah Yasin wa bi hurmati surah Yasin wa bi karamati surah Yasin wa bi syafaati surah Yasin al-taghfir lahu susan ila arwah almarhumah Ibu Hajah Nisa bin Muhammad Yunus wa lahum ajmain. Allahumma birlaha warhamha wa afi wa qanha. Allahumma birlaha warhamha wa afi wa qanha. آتنا بخيرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار شكر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين آمين يا مجيب السائلين. اللهم تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.